Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Tipa Tim 4. Dan kali ini bersama aku, Berlin, yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Kali ini kita akan bahas tema yang relate atau dekat banget nih sama anak muda, yaitu tentang peran anak muda dalam menyebarkan dakwah. Karena seringkali orang tuh berpikir kalau dakwah tuh cuman ceramah, kajian formal, atau pengajian-pengajian di masjid. Padahal pada kenyataannya, sebagai anak muda kita tuh punya peranan yang penting dalam menyebarkan dakwah, apalagi di era yang serba digital ini. Dan sekarang kita bersama narasumber yang luar biasa, yaitu Kak Erna dan juga Kak Adam. Halo! Halo guys. Oke, jadi kita bersama Kak Erna dan Kak Adam. Gimana nih Kak? Kabarnya apakah baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, dan semoga selalu baik ya gitu. Berkaitan dengan tema kita hari ini nih, aku mau langsung nanya aja kali ya, karena jujur banyak sekali pertanyaan di kepala aku ini. Yang pertama itu, sebetulnya dakwah itu apakah harus selalu serius atau gimana nih Kak Erna dan juga Kak Adam? Nah, menurut aku nih, dakwah itu nggak harus selalu serius banget nih semuanya. Karena di zaman sekarang, dakwah itu kita bisa dapetin di media sosial. Yang mana media sosial kan sekarang udah nggak asing banget ya. Udah dari anak-anak sampai dewasa udah banyak pakai media sosial, apalagi tuh Instagram sama TikTok. Jadi buat dakwah-dakwah tuh sekarang udah nggak harus offline, online pun bisa. Menurut saya sih dakwah tuh nggak harus formal ya. Bisa juga dengan cara yang santai. Kadang santai itu lebih mudah dikenalkan oleh para audiens supaya dakwah itu dapat dicerna lebih baik. Oke, dan dari tim kita ada yang mau nanya nih, Kak Erna dan juga Kak Adam, silakan. Berarti dakwah lewat TikTok atau Instagram itu tetap dihitung sebagai dakwah. Nah, itu tetap dihitung sebagai dakwah. Karena kan nyebarin kebaikan, ngingetin sesuatu itu kan lewat media sosial ya. Jadi sekarang tuh udah itulah jadi termasuk dakwah itu pun. Oke, kalau tadi kita udah bahas tentang dakwah itu nggak harus selalu serius nih Kak. Yang kedua itu, di era yang serba digital sekarang, semuanya melalui media sosial, kira-kira makna dakwah di era sekarang itu seperti apa sih Kak Adam dan juga Kak Yoga? Menurut saya sih dakwah yang sekarang tuh lebih luas dibandingkan apa yang kita bayangkan ya. Kalau misalkan orang lain tuh gampang melihat dibandingkan tindakannya. Menurut saya sih gitu. Kalau menurut aku sendiri sih, kayak kita nih mulai berbuat kebaikan, berbagi, menolong teman, ataupun itu tuh kegiatan sosial tuh yang sama teman-teman, itu juga udah maksud makna Dakwah, seperti itu. Dan kita ada pertanyaan lagi nih Kak dari tim kita. Boleh? Kakak, kalau misalnya kita tuh belum terlalu paham agama, tapi aku tuh pengen ikut nyebarin kebaikan cara ke dakwah gitu, itu gimana berarti? Gimana? Menurut saya sih nggak perlu harus jadi pemuka agama dulu ya buat nyampein dakwah. Kalau misalkan kita punya ilmu yang sedikit, kita juga bisa termasuk sebagai pendakwah ya. Dakwah itu nggak harus tentang ceramah. Kadang mengingatkan teman untuk berbuat baik aja itu udah termasuk dakwah. Oke, itu tentang tadi ya, dakwah itu di era sekarang seperti apa. Kalau misalnya ngomongin anak muda nih, karena kan kita relate banget nih anak muda di zaman sekarang. Kira-kira peran dari anak muda itu segimananya sih? Atau apakah anak muda itu berperan penting dalam menyebarkan dakwah? Nah, peran anak muda sekarang tuh kan udah deket banget nih sama teknologi, jadi nyebarin hal-hal itu tuh gampang. Selain itu juga anak muda sekarang tuh banyak yang kreatif lah bisa dibilang, karena dakwah tuh sekarang bisa dikemas banyak hal lah, kayak podcast lah, atau ceramah online lah, atau radio gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nih Kak dari tim kita. Silakan. Tapi kadang komentar negatif di media sosial itu bikin takut gak sih buat dakwah? Nah, itu gimana nih Kak? Nah, komentar-komentar itu tuh pasti ada aja ya, karena orang-orang tuh gak bakal jauh dari ngomonginnya. Tapi gak apa-apa, gak perlu diiniin, karena pro sama kontra tuh pasti bakal ada selalu.
Oke, tadi kita udah bahas terkait peran anak muda dalam menyebarkan dakwah tuh gimana. Terus kita udah bahas dakwah tuh apakah selalu serius atau enggak. Terakhir nih, pertanyaan dari aku, apa tantangan terbesar dakwah yang kita lakukan di era sekarang ini? Tantangan terbesar yang dilakukan oleh era sekarang sih kayak terlalu cepat untuk menyebarkan informasi ya, karena kadang informasi itu harus dilihat dulu kebenarannya atau tidak, bisa juga itu hoax atau itu nyata. Contohnya kayak banyak kasus-kasus gitulah, kayak misalkan penyebaran hoax itu. Nah, selain itu, konten sekarang juga udah semakin mendominasi ya. Jadi kadang yang positif tuh udah kalah saing sama yang hal-hal kayak negatif gitu. Oke, mungkin terakhir ada pertanyaan lagi nih dari tim kita, Kak. Aku tuh kan kebetulan bikin konten-konten dakwah juga ya. Bukan dakwah sih, aku lebih ke menyebarkan suatu informasi. Karena tadi kata Kak Adam, aku mengutip kata beliau kan, walaupun kita cuma nyebarin kebaikan, tapi walaupun nggak terlalu paham agama, yang penting hal-hal kebaikan kecil tuh kita sebarin, itu udah termasuk dakwah gitu. Tapi Kak, kalau konten dakwah kita tuh sepi penonton, itu berarti gagal nggak sih Kak? Aku kayak terlalu jadi overthinking gitu. Gimana nih, Kak Adam? Menurut saya sih itu bukan gagal ya, karena tujuan utama orang menyampaikan dakwah itu tujuannya adalah kebaikan, bukan soal viral atau ketenaran. Nah, walaupun begitu, kita harus tetap nih buat bikin konten-konten positif. Nah, barangkali kan konten-konten baik kita itu ngelewat tuh ke beranda-beranda orang lain. Kan itu bisa jadi buat manfaat ya buat kitanya. Saya sih setuju ya deh itu, karena tujuan dakwah itu buat nyebar kebaikan dan bukan buat cari viral atau apa. Makanya bikin akun juga nih. Kalau aku udah mulai ngonten sih Kak terkait dakwah itu, karena kan yang penting kita menyebarkan kebaikan. Untuk viewersnya kan ya gimana nanti, karena kan balik lagi ke niat awal kita ya Kak, apakah kita memang ingin yang menyebar kebaikan, menyebar dakwah, atau pengennya viral doang gitu. Jadi aku juga masih on proses lah ya, masih on proses menjadi pendakwah anak muda di era sekarang seperti itu. Oke teman-teman, ini adalah pembahasan podcast kita kali ini tentang peran anak muda dalam menyebarkan dakwah. Bisa kita simpulkan bahwa dakwah itu luas banget, gak cuma tentang kajian, gak cuma tentang pengajian, gak cuma ceramah formal ya kan, gak harus selalu hal yang serius, tapi bisa juga dilakukan melalui media sosial, bisa dari Instagram, Facebook, atau TikTok, dan lain sebagainya. Itu mungkin pembahasan kita hari ini ya Kak, terkait peran anak muda dalam menyebarkan dakwah. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada narasumber yang luar biasa. Ya, Terima kasih kembali untuk host yang udah membawa acara ini. Iya, terima kasih. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada tim yang sudah membantu dalam berdiskusi hari ini. Saya Berliana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.